Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film Padmavat. Film ini bercerita tentang Ratu Padmavati yang menjadi simbol kecantikan wanita India. Di mana dalam film ini kita akan melihat bagaimana ia dengan kecerdikannya berusaha mempertahankan kehormatannya dari para musuh yang tergila-gila dengan kecantikannya dan berusaha untuk menodainya. Oke, sebelum menuju ke alur cerita filmnya, alangkah lebih baik jika teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, like, and share, lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Film dimulai dengan menunjukkan seorang pria bernama Alauddin, yang pada saat itu ia datang membawa seekor burung unta sebagai mas kawin untuk menikahi seorang wanita cantik bernama Mehru, putrinya Jalal. Akhirnya setelah itu mereka berdua pun menikah. Namun pas malam pertama mau dimulai, Alauddin malah selingkuh dengan wanita lain. Di lain sisi kita diperlihatkan seorang putri raja bernama Padmavat dari kerajaan Sinhala atau yang sekarang kita kenal sebagai Sri Lanka. Ia pada saat itu sedang berburu rusa, namun sayangnya panah yang ia lesatkan mengenai seorang pria bernama Ratan yang merupakan raja dari Chitor, di mana ia sebenarnya akan datang menuju kerajaan Sinhala namun ia tersesat di hutan. Ayah Padmavat yang bernama Raja Gandharvasen pun meminta maaf atas kesalahan putrinya. Lalu Ratan diobati oleh Padmavat dan setelah itu pelan-pelan mereka berdua pun saling jatuh cinta. Namun bersamaan dengan hari pernikahan Ratan dan Padmavat, saat itu Jalal dari Kesultanan Delhi melakukan pemberontakan, di mana ia mendirikan Kesultanan Khilji dan bekerja sama dengan menantunya Alauddin untuk menaklukkan Kesultanan Delhi dan para pasukan Mongol dari Kerajaan Kara. Setelah proses penaklukan berhasil, Jalal pun menemui Alauddin untuk mengambil batu permata yang ia ambil dari kerajaan Kara. Dan sebagai gantinya, ia pun memberikan Alauddin seorang pelayan yang sangat setia bernama Malik Kafur. Namun namanya juga dunia orang jahat, tinggal tunggu waktu saja, kadang teman bisa berubah menjadi musuh. Nasib ini juga yang terjadi pada Jalal, di mana setelah hadiah diterima, Jalal langsung di-kill oleh Alauddin. Lalu Alauddin pun membawa kelapanya keliling istana dan dipertontonkan. Kemudian setelah itu, tanpa rasa bersalah, Alauddin pun lalu bercocok tanam dengan Mehru, padahal ia baru saja meng-kill mertuanya. Kembali lagi ke Padmavat, setelah menikah ia pun diboyong ke kerajaan Chitor. Dan di sana mereka pun bertemu dengan Brahmana bernama Raghava. Dan dari pertemuan pertama ini, Raghava pun menyadari jika Padmavat bukan hanya cantik dan juga cerdas, namun ia juga memiliki kemampuan yang sangat hebat di medan pertempuran. Kemudian pada malam harinya saat Padmavat dan Ratan akan melangsungkan prosesi malam pertama, tiba-tiba pada saat itu muncul seorang yang mengintip mereka. Sayangnya orang itu berhasil lolos, namun Padmavat yang cerdas langsung menduga jika pelakunya adalah Raghava, karena ia bisa mencium wangi cendana pada malam itu. Dan dari semua orang yang ia temui di sana, hanya Raghava lah yang suka memakai wangi cendana. Dan benar saja saat diperiksa ada bekas luka pisau di dada Raghava yang membuktikan jika ia benar-benar pelakunya. Dari situ Ratan pun memutuskan untuk memasukkan Raghava ke dalam penjara. Namun Padmavat mengatakan hukuman terbaik bagi seorang Brahmana mata keranjang sepertinya adalah pengasingan. Sehingga Raghava pun akhirnya dikeluarkan dari istana dan sebelum pergi ia bersumpah jika kerajaan Chitor akan mengalami kehancuran karena telah menghina seorang Brahmana sepertinya. Setelah keluar dari istana, Raghava kemudian pergi ke wilayah Kesultanan Delhi. Dan karena suara serulingnya yang sangat merdu, ia pun kemudian dipanggil ke istana oleh Alauddin. Dari situlah Raghava pun mulai menceritakan dari mana asal-usulnya. Ia juga menceritakan mengenai sosok Padmavat. Dengan tujuan tertentu, Raghava pun saat itu mengompori Alauddin dan mengatakan jika dirinya tidak akan lengkap menjadi raja bila tanpa ditemani oleh istri cantik dan sepintar Padmavat di sampingnya.
Dari situlah Alauddin kemudian mengirim utusan yang memerintahkan Ratan dari kerajaan Chitor untuk menghadap ke istana sebagai bukti ketundukannya pada Kesultanan Khilji. Namun jelas saja pada saat itu permintaan pun ditolak, yang membuat Alauddin sangat marah. Akhirnya Alauddin pun melakukan penyerangan pada kerajaan Chitor. Akan tetapi, ia tidak menyangka jika benteng pertahanan kerajaan Chitor begitu kokoh. Bahkan setiap kali ia mencoba serangan dari segala penjuru, serangan itu pun selalu gagal. Setelah pengepungan yang cukup lama dan belum terlihat tanda-tanda Alauddin menyerah, Ratan pun meminta bantuan kerajaan sahabat untuk membantu menyerang balik Alauddin. Namun, mereka semua pada saat itu ketakutan karena memang pasukan Alauddin ini sangat tangguh, bahkan berhasil menaklukkan beberapa kerajaan besar sebelumnya. Suatu malam, Ratan memerintahkan pasukannya untuk menembakkan panah api guna membakar tenda pasukan Alauddin. Peristiwa itu berhasil membuat stok makanan terbakar dan membuat beberapa prajurit Alauddin yang putus asa mulai memberontak. Namun pada saat itu, Alauddin kembali mampu meyakinkan pasukannya dan ia berhasil membakar semangat mereka untuk meneruskan pengepungan. Singkat cerita, saat festival Holi tiba, setelah berbulan-bulan mereka berperang, nampaknya persediaan makanan kedua pasukan semakin menipis. Saat itulah Alauddin pun mengirim utusannya yang bernama Malik Kafur untuk mengajukan gencatan senjata. Dalam suratnya, Alauddin mengatakan jika ia sangat ingin bersahabat dengan kerajaan Chitor dan ia juga sangat ingin dijamu di dalam istana. Ratan pun saat itu menerima permohonan gencatan senjata. Ia juga bersedia menerima Alauddin untuk berkunjung ke istananya selama gencatan senjata. Bahkan, ia juga akan menjamu Alauddin di istananya. Namun semua hal itu akan ia lakukan jika Alauddin memenuhi dua syarat. Di mana syarat pertama, semua pasukan Alauddin harus kembali ke Delhi. Dan syarat kedua, Alauddin harus datang sendirian tanpa ditemani pengawal satu orang pun. Entah apa yang sedang Alauddin rencanakan saat itu, secara mengejutkan ia menyetujui semua syarat tersebut. Dan ia datang ke kerajaan Chitor sendirian sambil memberikan hadiah sebuah pedang sebagai tanda persahabatan. Pada saat itu mereka berdua pun lalu mengobrol, main catur bersama dan saling bercerita. Tapi dari pagi sampai sore, Alauddin terus celingak-celinguk mencari Padmavat, yang memang pada saat itu ia tak sedikit pun menunjukkan batang hidungnya. Dan dari sini kita pun tahu, di mana Alauddin datang ke istana hanya sekedar untuk memuaskan rasa penasarannya saja dan ingin melihat seperti apa wajah Padmavat yang Raghava ceritakan. Karena tak kunjung datang, Alauddin pun pada saat itu mencoba menanyakan di mana sang ratu berada. Namun tiba-tiba saja padang prajurit menghunus ke arah Alauddin, sementara Ratan berdiskusi dengan Padmavat mengenai permintaan Alauddin untuk melihat wajahnya. Saat itu Padmavat menyampaikan kekecewaannya karena Ratan tidak mengkill Alauddin. Karena itu merupakan sebuah kesempatan yang bagus untuk mereka saat ia datang tanpa pengawal seorang pun. Namun Ratan berpendapat, jangankan Alauddin, bahkan iblis sekalipun jika bertamu secara baik-baik ke rumahnya, maka ia tidak akan menyakiti orang tersebut. Sontak mendengar jawaban itu, Padmavat pun mengatakan jika ia akan menampakkan wajahnya pada Alauddin agar ia tidak menyerang kerajaan ini lagi. Namun uniknya, Padmavat saat itu menunjukkan wajahnya dari jarak jauh dan hanya dalam hitungan detik saja. Sehingga hal itu malah semakin membuat Alauddin penasaran dengan sosok Padmavat. Akhirnya sebelum pulang, Alauddin pun balik mengundang Ratan ke perkemahannya dengan dalih sebagai perpisahan sebelum ia dan pasukannya kembali ke Delhi. Akhirnya mereka pun kembali bertemu dan pada saat itu Ratan pun baru tahu jika Raghava ternyata sudah menjadi orang kepercayaan Alauddin. Siapa sangka ternyata saat itu Alauddin menjebak Ratan. Ia menyandranya dan memerintahkan Padmavat untuk datang menjemputnya sendirian ke Delhi.
Peristiwa ini pun membuat Ratu Nagmati yang merupakan ibunya Ratan sangat marah pada Padmavat. Menurutnya, kalau saja ia tidak mengusir Raghav pada saat itu, mungkin ia saat ini tidak bergabung dengan Alauddin. Bahkan Nagmati juga menyalahkan Padmavat karena memiliki wajah yang sangat cantik, sehingga membuat Alauddin tergila-gila kepadanya dan menyerang kerajaan Chittor. Dari situ, Padmavat pun memutuskan untuk pergi ke Delhi. Bahkan ia menyuruh semua pelayannya untuk menutupi cermin dengan lumpur karena ia bersumpah tidak akan bercermin sampai berhasil menyelamatkan suaminya. Meskipun saat itu semua prajurit mengatakan kesiapannya untuk menyerbu Delhi, namun Padmavat menolak dan ia sendiri yang akan menyelesaikan semuanya. Akhirnya Padmavat pun mengirim utusan yang mengatakan jika ia bersedia ke Delhi apabila Alauddin mau memenuhi 3 syarat darinya. Pertama, ia meminta 100 kamar wanita untuk 100 pelayan wanita yang akan datang mendampinginya. Lalu kedua, untuk memastikan suaminya masih hidup, Padmavat meminta bertemu dengan Ratan saat pertama kali datang ke Delhi. Dan yang ketiga, ia hanya akan berangkat setelah Alauddin menghadiahkan kepala Raghav kepadanya. Tujuan Alauddin hanyalah satu, yaitu memiliki Padmavat, sehingga syarat apapun pasti akan ia laksanakan. Suatu malam saat Alauddin mengadakan pesta sebagai bentuk kesenangannya karena Padmavat akan segera pergi ke Delhi, Alauddin terkena sebuah panah beracun yang dilesatkan oleh Itaat Khan yang merupakan keponakan Jalal. Saat itu, karena melihat kondisi Alauddin yang parah, Itaat Khan pun berbisik seraya mengatakan jika dirinya lah pelakunya. Namun siapa sangka ternyata Alauddin saat itu hanya berpura-pura, dan ia pun langsung mengkill Itaat Khan di depan Mehru yang merupakan keponakannya. Singkat cerita, Padmavat tiba di kediaman Alauddin, dan sesuai permintaannya, Padmavat didampingi Mehru langsung dibawa untuk menemui suaminya terlebih dahulu. Mehru kemudian melepaskan Ratan. Lalu setelah itu, Ratan dibawa ke hadapan Alauddin, dan Alauddin pun mempersilahkan Ratan jika ia ingin menghabisinya. Namun setelah tahu jika Alauddin saat itu terluka akibat panah, lagi-lagi Ratan saat itu menolak karena baginya pantang untuk menyerang musuh yang sedang terluka. Di lain sisi, ternyata semua pelayan yang dibawa Padmavat adalah prajurit yang menyamar, sehingga terjadilah pertempuran melawan semua pasukan Alauddin yang saat itu tidak begitu siap. Sementara Mehru diam-diam membawa Padmavat dan Ratan melalui terowongan rahasia untuk melarikan diri. Singkat cerita, pertempuran berhasil dimenangkan oleh para prajurit Chittor, dan Alauddin pun sangat marah saat mengetahui istrinya telah berkhianat. Lalu ia pun mengurungnya di dalam penjara. Akhirnya Ratan berhasil dibawa pulang. Kedatangan mereka pun disambut gembira, kecuali Ratu Nagmati yang kelihatan masih sedih. Karena akibat pertempuran sebelumnya, mereka kehilangan 2 sosok penting, yaitu kakak Padmavat yang bernama Badal dan tangan kanan raja yang bernama Gora. Di lain sisi, bukannya tobat, Alauddin yang gagal untuk bertemu Padmavat pun semakin penasaran. Ia kembali menghimpun pasukan dengan jumlah yang sangat besar, lalu beberapa bulan kemudian ia kembali menyerang kerajaan Chittor. Alauddin mengirim puisi cinta untuk Padmavat, namun puisi itu malah dibakar. Akhirnya karena tak kunjung mendapat balasan, Alauddin pun kembali memulai serangannya. Keesokan harinya Ratan memimpin pasukan dan bertemu dengan Alauddin. Saat itu untuk mencegah korban lebih banyak lagi, Ratan pun menantang Alauddin untuk duel 1 lawan 1. Lalu saat kondisi Alauddin terdesak, liciknya beberapa prajurit Alauddin pun langsung memanah Ratan dari arah belakang. Setelah itu peperangan dahsyat pun pecah. Namun Alauddin berhasil memukul mundur pasukan Chittor dan ia berhasil memasuki gerbang benteng.
Saat itu Alauddin dikejutkan dengan segerombolan wanita yang mengenakan pakaian merah. Lalu saat ia lengah, para wanita itu pun melempari Alauddin dengan bara api. Setelah itu, Padmavat kini muncul dengan membawa selendang putih yang telah diberi cap telapak tangan suaminya. Ia pun menuju kobaran api yang menyala-nyala dengan diikuti oleh para wanita dari segala usia, mulai dari anak-anak, ABG, ibu-ibu, wanita hamil, bahkan nenek-nenek juga tanpa takut sedikit pun memasuki api yang berkobar tersebut. Mereka pun rela melakukan ritual jauhar daripada harus menjadi budak nafsu bagi para penjahat. Hal ini pun membuat Alauddin sangat frustasi karena baru kali ini ia menerima kekalahan. Ditambah lagi ia harus mati penasaran karena belum pernah melihat wajah Padmavat. Dan setelah peristiwa ini dapat dipastikan jika ia tidak akan pernah melihat wajahnya lagi sampai kapanpun karena Padmavat kini telah tiada. Lalu setelah itu film pun selesai. Nah, dari 1 sampai 10, berapa nilai kalian buat film ini? Dan apabila kalian punya rekomendasi film lainnya, jangan lupa buat komen di kolom komentar.